banget uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah gaya sampean lho nembe saged omong-omongan kalih Pak Bupati mawon wis bangga kok. Aku mau ya nyonge mau ketemu bupati nih ngomong-ngomong suwe bangga banget padahal nembe saged omong-omongan kalih Pak Bupati. Nah Bupati jabatan nopo? Bupati napa melih saged omong-omongan kalih gubernur tambah bangga nggih napa nggih? Napa melih saged omong-omongan kalih presiden bangga melih nggih napa nggih? Lah niki gak cuma omong-omongan karo bupati, bukan sekedar omong-omongan sama gubernur, bukan hanya omong-omongan sama presiden, tapi langsung omong-omongan kalih Gusti Allah. Carane maca Al-Qur'an. Nah, orang yang paling sering omong-omongan pasti orang dekat, pasti orang dalam. Siapa yang paling sering omong-omongan sama Pak Bupati, pasti orang dekat Pak Bupati, pasti dia orang dalam. Betul? Nah, kalau orangnya jauh dari Pak Bupati ya nggak mungkin dong sering omong-omongan sama beliau. Yang paling sering omong-omongan kali Pak Bupati ya orang dekat Bupati, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama presiden pasti orang dekat presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama Allah pasti orang dekat Allah, pasti orang dalam. Makanya orang yang ahli baca Quran dekat sama Allah, orang dalam. Besok hari kiamat nggak perlu repot-repot cari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur langsung dapat Sherlock. Dapat Sherlock alamat surga. Lah nek orang ngerti carane, jangan khawatir, dijemput panitia surga untuk dibimbing dan dituntun menuju ke surga. Alhamdulillah. Pena di kula sampeyan ora patek pengalaman daerah kono. Ana sing nuntun, ana sing bimbing. Allahumma sholli ala Muhammad. Para pembaca Al-Quran mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Sampai Nabi menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard, faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Wallahi. Halo? Dilanjut. Ini pernyataan Nabi. Inna lillahi ta'ala ahlun fil ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian diperhatikan, disayangi, dicintai dan dimuliakan. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan diridhai, maka hendaklah dia memuliakan keluarga Allah. Para sahabat bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah? Apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, lillahi ahlun fil ard. Ya, Allah punya keluarga di bumi. Sahabat kembali bertanya, manhum? Siapa mereka? Nabi menjelaskan, ahlullah fil ardi humul ladina yaqra'una al-Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah di bumi mereka adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Betapa hebatnya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran sampai diakui jadi keluarganipun Gusti Allah. Kemudian Nabi melanjutkan pernyataannya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah wa man ahanahum ahanahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan para pembaca Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, pembaca Al-Quran itu bukan hanya dari kalangan manusia saja.
Ada pembaca Al-Quran dari kalangan lain. Halo? Tolong yang lain konsentrasi ya. Kalau anak-anak sih wajar, memang anak kecil. Tolong anak-anak yang umur 50 tahun ke atas nggak usah ikut-ikut rame. Ya Allah. Ada pembaca Al-Quran dari kalangan malaikat. Siapa pembaca Al-Quran, qari'ul Quran di kalangan malaikat? Ternyata adalah malaikat Israfil. Sampeyan selama ini ngertinya malaikat Israfil itu tugasnya apa? Anak-anak, malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup. Anak-anak aja tahu, masa kawan-kawan nggak tahu? Lewong-wong ngarani nyebul trompet kaya arep tahun barunan. Halo. Anak-anak itu hafal semua Pak. Malaikat-malaikat Allah biasanya dihafalkan anak-anak ya. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Biasanya kan gitu. Mikael tugasnya membagi rezekiku. Israel tugasnya mencabut nyawamu. Roket tugasnya mencatat amal baikku. Ate tugasnya mencatat amal burukmu. Ridwan tugasnya menjaga surgaku. Malik tugasnya menjaga nerakamu. Ya taunya sampeyan malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Sampai saya pernah ditanya gini, kalau tanya apa, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Tak jawab, iya. Terus dia nanya lagi, katanya kalau trompetnya udah ditiup itu kiamat, dunia hancur. Tak jawab, iya. Dia nanya lagi, lah sekarang trompetnya sudah ditiup apa belum? Ya tak jawab, belum. Nah, kalau ditiup ya kiamat. Dia nanya lagi, nah ini pertanyaannya menjengkelkan. Nah kalau begitu sekarang malaikat Israfil itu ngapain? Lah nganggur. Tugasnya nanti kiamat. Berarti malaikat Israfil nganggur dong. Akhirnya tak jawab, enggak nganggur. Dia sekarang tugasnya ngeresiki trompete. Biar enggak tayangan. Lah nanti kalau trompetnya enggak diresiki, tayangan, waktu ada instruksi kiamat ditiup, yang bunyi cuma seperempat, yang lain berkarat, masuk kiamatnya cuma seperempat. Akhirnya dia tak omongi, memang sampai sekarang trompetnya malaikat Israfil belum ditiup, karena kalau ditiup pasti kiamat. Cuma sekarang trompetnya malaikat Israfil gue wis dimut. Iya, wis dimut. Malah Allah lebih dulu menciptakan trompet itu daripada malaikat Israfilnya. Astur, sangkakala sudah diciptakan lebih dulu. 500 tahun kemudian baru Allah menciptakan petugas peniupnya, yakni malaikat Israfil. Begitu malaikat Israfil jadi, langsung didhawuhi sama Allah, Israfil, dalam tugasmu nyebul iki, lek wis kiamat, nggih, saiki nyoh nang dimut, langsung dimut sampai sekarang. Makanya sampeyan ndonga sing akeh, muga-muga malaikat Israfil mboten watuk. Iki yang Israfil watuk bahaya. Jawa Tengah, DIY, DKI Jakarta, Banten hancur lebur, Jawa Timur aman. Soalnya trompetnya madep mulot. Ada pembaca Al-Quran di kalangan penduduk surga. Siapa? Qari'ul Quran di kalangan penduduk surga adalah Nabi Daud alaihi salam. Halo.
besok di surga. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Nah, ada agenda perjamuan dengan Allah. Itu jadwalnya setiap hari Jumat bi'tibari ayyamid dunya. Penduduk surga dijamu sama Allah, pertemuan dengan Allah, dan itu adalah nikmat paling indah di surga, nikmat paling agung di surga, berjumpa langsung dengan Allah. Agendanya itu tiap hari Jumat. Kemudian disapa sama Allah, hei kabeh para penduduk swarga. Sampeyan jawab, dalem ngono lho, gayane mbek kaya wis nang swarga. Tak baleni. Hei kabeh para penduduk swarga. Nah, nek ngono kan gayane kaya wis ning swarga. Piye? Nang swargaku kene seneng apa ora? Sampeyan ning swargaku kene kerasan apa ora? Piye nang swargaku kene enak apa ora? Piye nikmat-nikmat sik tang paringke nang sliramu kurang apa ora? Penduduk swarga ya ora ngono jawabane. Pancene urung dadi penduduk swarga ya ora ngerti. Terus dibikin acara seremonial. Yang jadi MC dudu wong iki ndi mau MC ini. MC ini dudu mang MC apa? Ndi mau MC ini. Oh kae dudu kae MC ini. Bijing teng swarga sing dadi MC dudu kae. Kae MC apa? Benjing MC ini malaikat Jibril. Qori'nya Nabi Dawud alaihi salam. Dan Nabi Dawud di surga kelak yang dibaca bukan kitab Zabur, meskipun Nabi Dawud dikasih kitab suci namanya Zabur, tapi yang dibaca adalah Al-Quran. Ketika Nabi Dawud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, semua takjub, semua terpana, terkesima. Kayak sampean nyawang aku loh, terpesona. Saking indahnya, saking merdunya suara Nabi Daud dalam melantunkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga sujudnya para malaikat pun jadi terusik. Apa yang ada di sekelilingnya pada meleleh. Memang suara Nabi Daud itu mukjizat. Suaranya Nabi Daud itu mukjizat. Orang yang mendengar pasti luluh. Sampai para qori'ah, vokalis itu kalau pengen suaranya merdu, bagus, indah, wasilahnya ya ke Nabi Daud. Ada doanya, Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku, sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah, dan merdu suaranya Nabi Daud alaihi salam. Ini penting dibaca agar suara makin bagus. Untuk para qori'ah, untuk vokalis-vokalis sholawat, penting. Kalau rajin dan banyak membaca doa itu, suaranya makin bagus, suaranya indah dan merdu. Itu khusus bagi yang sudah punya modal suara bagus. Lah nek suaramu jebrak ngono yang tetep wae. Udah, ini nanti nggak selesai. Ini baru keistimewaan pembaca Al-Qur'an. Halo. Sayangnya banyak di antara kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Saya mohon maaf ya, saya bukan bermaksud ngece. Yang hadir di sini lebih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran daripada yang sudah bisa. Kebanyakan dari kita baru bisa membunyikan Al-Quran, belum bisa membaca. Nembe saged ngunekke mawon, dereng saged maca. Ngapunten nggih. Apa beda
membunyikan dengan membaca. Para jamaah rahimakumullah, kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu membunyikan. Sedangkan membaca memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman, itu baru membaca. Halo. Jadi nek ngunekke niku mindah sengko tulisan yang ucapan niku ngunekke. Lah yen maca mindah sangka tulisan yang ucapan dibarengi pemahaman. Selama ini jenengan kalau ke Al-Qur'an sampun saged paham artine napa dereng? Sampun mangertos maknane napa dereng? Niku namine nembe ngunekke, dereng maca. Seperti itu dapat pahala tapi belum dapat hidayah. Awas, wong TPQ-nya saja namanya Al-Hidayah kok. Ini kan berharap mendapatkan hidayahnya Al-Quran. Kalau sekedar membunyikan, memindah dari tulisan ke ucapan, dapat pahala. Satu huruf kalau nggak punya wudhu, pahalanya 25. Kalau punya wudhu, per huruf pahalanya 50. Jadi baca alif lam mim. Kalau nggak punya wudhu itu dapat pahala 75. Kalau punya wudhu dapat pahala 150. Kalau dibaca di dalam sholat, bikulli harfin mi'atu hasanah. Satu huruf pahalanya 100. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kalau dibaca dalam sholat berarti pahalanya 1900. Nah ya 19 kali 100 kan 1900. 1900. Loh. Halo. Dapat pahalanya tapi nggak dapat petunjuknya, nggak dapat hidayahnya. Padahal fungsi utama Al-Quran itu kan ada 3. Ayatnya biasa dibaca pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Coba, fungsi utama Al-Quran itu 1, hudan lin-nas, petunjuk global bagi manusia. 2, wa bayyinatin, penjelasan tentang petunjuk global tadi. 3, wal furqan, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi fungsi utama Al-Quran itu petunjuk, penjelas, pembeda. Al-Quran adalah landasan operasional, Al-Quran adalah landasan konstitusional, Al-Quran juga adalah landasan ideologis. Understand? Wes orang ngerti yang wis pokoknya yes. Ibarat orang nyari alamat, Al-Quran itu kayak GPS. Ibarat orang berkendara, Al-Quran itu kayak GPS, Google Map. Kalau kita pengen nyari alamat kemana, tinggal diketik saja, kita akan sampai tujuan dengan tepat, selamat dan tidak tersesat. Makanya jangan hanya membunyikan saja, tapi harus bisa membaca. Artinya faham maknane.